Nah, dengan mencatat teman-teman, tanpa disadari kita itu sedang melatih diri kita untuk disiplin dalam melakukan perencanaan keuangan ya, atau dalam pengeluaran dana. Saat dirasa ada pengeluaran yang membengkak atau berlebih, jadi kita bisa antisipasi lebih dini lagi untuk menekan pengeluaran mana di pos-pos mana yang benar-benar harus kita rem pengeluarannya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di video ini. Dan juga yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, terus juga komen, serta share video ini jika video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wow, aku share video kali ini itu di akhir bulan ya. Sengaja aku pilih di akhir bulan biar ngepas aja gitu waktunya. Ngepas apa? Biar ngepas aja gitu waktunya kalau kita mau ngomongin tentang duit. Dan di video kali ini aku tuh mau share ke teman-teman semuanya. Ini berhubungan dengan keuangan dan juga di bulan Ramadan. Nah, jadi aku mau share video kali ini ke teman-teman semuanya, yaitu gimana caranya kita bisa ngatur keuangan rumah tangga atau keuangan keluarga selama bulan puasa. Kalian tertarik gak ya? Berhubung waktu Ramadan atau waktu bulan puasa tinggal dikit lagi, makanya aku mau share video ini ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang aku share ke teman-teman semuanya itu bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semuanya. Yap, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan puasa itu adalah bulan yang suci untuk mendulang sebanyak-banyaknya pahala, dan juga bulan yang penuh dengan berkah. Banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yang emang bisa buat ngecharge lagi keimanan kita, terus juga bisa buat termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya di bulan ini, insya Allah, amin ya. Ya, di sisi lain bulan Ramadan itu identik dengan harga-harga yang serba mahal. Apalagi kalau misalkan sudah mau jelang Lebaran atau Idul Fitri, pasti harga itu bakal naik melonjak sangat tinggi ya. Dan itu bukan hanya di bahan atau kebutuhan pokok saja yang meningkat, tapi hampir semua barang akan mengalami peningkatan selama 5 sampai dengan 10% ketika puasa sampai menjelang Lebaran, bahkan bisa lebih dari itu loh ternyata. Lah terus gimana dong cara ngatur keuangan kita selama bulan puasa? Aku punya tips buat teman-teman semuanya. So keep stay and don't skip videonya teman-teman ya, biar kalian dapat informasi dan tidak gagal paham. Yang pertama yaitu teman-teman harus buat perencanaan keuangan. Ya, lagi-lagi tentang perencanaan keuangan. Kalian tentu banyak ya ngelihat di video-video atau di video aku juga sebelumnya sempat aku buat tentang bagaimana caranya mengatur perencanaan keuangan kita setiap bulannya. Nah, di sini tidak lepas ya, yang namanya kalau kita ngomongin keuangan, kita pasti selalu bikin yang namanya perencanaan keuangan. Kita bisa mulai dengan mencatat pos-pos atau biaya-biaya rutin yang bakal kita keluarin selama Ramadan, terus juga sampai dengan Lebaran nanti. Nah, biaya-biaya rutin itu salah satunya meliputi biaya yang digunakan untuk mudik, biaya selama berada di kampung, untuk THR, sedekah atau zakat fitrah. Misalkan biaya-biaya yang tadi saya sebutkan itu pasti akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan ketika bulan puasa atau menjelang Lebaran nanti. Biasanya sih akan lebih membengkak lagi pada sektor makanan. Yakinlah, percaya kalau hal ini kita nggak bisa pungkiri ya. Karena ketika bulan puasa itu banyak banget orang yang jualan makanan. Sedangkan bagi kita sendiri nih, siapa sih yang nggak tergoda kalau misalkan ngelihat makanan khas puasa? Ya, mumpung lagi puasa nih, jarang loh kita temuin makanan-makanan khas bulan puasa di bulan-bulan lain atau di luar bulan puasa. Kita nemunya cuma pas di bulan puasa. Kenapa tidak? Kolak, terus juga pisang ijo, bubur candil, kolang kaling, dan masih banyak lagi yang benar-benar bisa bikin kita itu tergoda banget gitu. Nah, teman-teman, disinilah pentingnya kenapa kita itu harus buat yang namanya rencana keuangan sebagai salah satu cara untuk mengatur keuangan kita sendiri. Saat mengetahui mana pos yang butuh biaya lebih besar, kita bisa memberi biaya lebih untuk pos tersebut dengan penuh perhitungan dan juga pertimbangan.
Sesuaikan aja ya teman-teman dengan kondisi keuangan kalian semuanya. Jangan sampai di sini aku tekankan untuk kita sampai berhutang hanya untuk kebutuhan mudik atau kebutuhan lebaran lainnya. So, aku tidak menyarankan itu kepada teman-teman semuanya. Cara yang kedua yaitu teman-teman kalian bisa gunakan alokasi dana itu dengan benar dan tepat sasaran. Kita bisa lihat dari mana pendapatan kita selama bulan puasa ya. Ada sebagian orang yang mungkin kerja di perusahaan atau sebagai karyawan. Kita akan peroleh pendapatan itu dari gaji bulanan, THR atau bonus-bonus lain yang diberikan oleh perusahaan atau tempat teman-teman semuanya bekerja. Nah, di sini teman-teman sedikit tips buat kalian, yaitu kalau misalkan kalian terima gajinya itu kalian gaji bulanan, terus juga kalian terima THR atau bonus-bonus lain, maka di sini saya sarankan untuk menggunakan gaji bulanan untuk kebutuhan selama bulan puasa atau kebutuhan wajib kalian. Dan untuk THR-nya atau bonus-bonus dari perusahaan yang lain, kalian bisa gunakan untuk keperluan lebaran atau Idul Fitri seperti mudik, keperluan selama di kampung, zakat fitrah atau sedekah gitu ya. Jadi terpisah penggunaan atau kebutuhan dari gaji bulanan kalian dan juga THR atau bonus-bonus yang kalian dapat dari perusahaan atau tempat kalian bekerja. Cara mengatur keuangan di poin yang kedua ini yaitu kita diharuskan untuk menggunakan uang THR atau bonus yang kita dapatkan selama kita bekerja untuk tidak kita hambur-hamburkan dengan berbagai keperluan yang tidak terlalu penting. Dan di sini kita harus buat skala prioritas untuk berbagai hal di bulan puasa nanti dan hindari sampai kita ngutang hanya untuk mudik. Contohnya aja nih ya, kalau misalkan teman-teman udah terima THR, kadang mikirnya tuh kelihatan duitnya banyak banget ya. Jadi, aduh, pengennya dihabisin, pengennya beli ini, pengennya beli itu. Padahal sebenarnya kalau kita tidak buat perencanaan keuangan, jadi bakalan amblas, bakalan benar-benar bukan lagi bocor halus ya, benar-benar kita itu ngelihat uang itu kayak yang pengen belanja, pengen ke mall, pengen ke pasar, pengen belanja ini, pengen belanja itu. Padahal masih banyak skala prioritas yang lebih penting yang harus kita utamakan di bulan puasa sampai dengan menjelang Idul Fitri nanti. Dan yang ketiga teman-teman yaitu catat semua pengeluaran sehari-hari. Ya sih terdengar receh ya teman-teman, tapi ini tips tak manfaat banget buat teman-teman semua yang suka bablas, yang suka suka boros gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat kemana aja gitu. Uang yang pergi, kok tiba-tiba langsung habis aja. Padahal aku cuman beli ini. Wow, padahal itu yang bikin Aku nggak bisa berkata-kata ya. Nah, di poin yang ketiga ini, cara ngatur keuangan ini emang bener-bener kita itu bener-bener harus disiplin. Ini butuh perjuangan ya. Susah banget kalau misalkan kalian pemula untuk mulai mencatat hal-hal apa aja yang sudah kalian keluarkan. Susah banget. Aku juga awalnya kayak gitu ya, susah banget buat ngecatat pengeluaran. Tapi semakin kesini aku tuh semakin belajar. Aku tuh mikirnya kayak gini, aku nggak boleh ya kalau misalkan aku tuh kayak gini terus, harus ada perubahan yang positif dari diri aku. Dan ya itu yang menguatkan aku sampai emang benar-benar bisa harus nyatat apa yang sudah aku keluarkan, apa yang sudah aku belanjakan, dan itu penting banget. Dan kita bisa ketahui uang kita itu larinya kemana aja. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman merasa sulit banget buat ngecatat atau buat nulis-nulis di buku catatan, udah kalian pakai aja ponsel pintar. Nah, sekarang kan zaman udah canggih ya, teman-teman. Jadi kalian bisa unduh aja aplikasi yang ada di Play Store. Kalian bisa unduh aplikasi keuangan buat nyatat-nyatat keuangan teman-teman semuanya, pengeluaran dan juga pemasukan. Jadi kalian tinggal pilih aja yang mana yang cocok buat kalian gunakan, yang nyaman aja ya, walaupun misalkan aplikasinya lengkap, tapi kalau kalian bingung cara gunainnya seperti apa, ya sama aja ya, kalian bakal ninggalin 1 kali 2 kali, mungkin kalian rajin ya, tapi di berikutnya pasti kita bakal ninggalin juga aplikasi seperti itu, karena kita bingung atau ya tadi malas. Nah, dengan mencatat teman-teman, tanpa disadari kita itu sedang melatih diri kita untuk disiplin dalam melakukan perencanaan keuangan ya, atau dalam pengeluaran dana. Saat dirasa ada pengeluaran yang membengkak atau berlebih, jadi kita bisa antisipasi jadi kita bisa antisipasi lebih dini lagi untuk menekan pengeluaran mana di pos-pos mana yang benar-benar harus kita rem pengeluarannya. Nah ini nih aku kasih contoh, misalkan ya kita itu selama bulan puasa pembengkakan atau
Tahu membengkaknya anggaran kita itu di bulan puasa adalah di pos makanan. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kita bisa ukur di situ yang mana yang bakal kita kurangi. Misalkan kalau di bagian makanan sudah bengkak, berarti bagian lain itu harus ada yang kurang, seperti mungkin di bagian jalan-jalan. Jadi kita bisa kurangi alokasi di bagian jalan-jalan itu ya. Jadi emang benar-benar kita itu harus patuh dan tunduk terhadap rencana anggaran keuangan yang sudah kita buat sendiri. Harus kalian patuhi, jangan kita jangan kita tawar-tawar ya, emang udah kayak gitu porsinya. Cara ngatur keuangan yang berikutnya yaitu penuhi kebutuhan primer. Maksudnya di poin ini yaitu teman-teman, ketika kita berada di bulan puasa bukan berarti kebutuhan primer kita itu serta-merta terlupakan atau mungkin kita balik lagi setelah bulan puasa. Nah, di kebutuhan primer ini seperti misalkan kebutuhan keluarga yang harus kita cukupi setiap bulannya, seperti bayar hutang, terus juga investasi, bayar-bayar kontrakan, atau mungkin wifi dan segala kebutuhan lain yang harus kita bayar. Seperti yang aku sudah bilang ke teman-teman semuanya, kita tuh nggak bisa lupain yang namanya menabung. Menabung itu sebagai investasi yang sumbernya itu berasal dari pendapatan kita sendiri. Hidup akan terus berlangsung, tidak hanya di bulan puasa aja ya teman-teman. Jadi kita harus memikirkan untuk persiapan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya ini teman-teman, berapa persentase yang harus kita tabung atau kita investasikan? Nah, seperti yang aku sering kasih tahu ke teman-teman semuanya, kalau kita itu menabung memang benar-benar disisihkan di awal ya, bukan di akhir. Karena kalau pasti kita sisihkan di akhir, itu pasti dananya tidak bakal tercukupi untuk sekedar menabung. Dan di sini juga tidak ada patokan khusus atau berapa pastinya yang harus kita tabung dan juga kita investasi. Tetapi untuk porsi nabung juga jangan terlalu kecil ya, nanti bakalan susah buat memenuhi keinginan atau impian keluarga. Pasti kita juga, setiap keluarga punya impian, punya keinginan, punya cita-cita ya, tiap keluarga itu. Jadi emang bener-bener kalau mau nabung itu jangan terlalu yang kecil. Nah, sebagai saran nih buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kita mau nabung, sebaiknya kita biasakan dulu dari yang 10%. Dan kalau kita sudah terbiasa dengan yang 10%, kita bisa tingkatkan sedikit menjadi 20 atau 30%, tergantung dari kemampuan masing-masing teman-teman ya, dari pendapatan yang kalian dapat setiap bulannya. Cara yang kelima untuk ngatur keuangan yaitu kenali pengeluaran yang besar. Selama bulan Ramadan ini ada beberapa bagian yang membuat biaya pengeluaran itu semakin besar. Cara untuk mengatur keuangan di bagian ini yaitu dengan cara mengetahui pos-pos yang mana yang bakal mengeluarkan biaya yang besar, dan kita bisa mengantisipasi dengan mengendalikan laju putaran atau laju keluarnya uang di bagian tersebut. Nah, beberapa area tersebut diantaranya yaitu bingkisan atau hadiah lebaran atau biasa kita sebut dengan parcel. Sudah jadi rahasia umum ya, ketika lebaran kita itu ngasih hadiah atau ngasih parcel kepada teman atau rekan kerja atau kepada bos kita atau kepada keluarga. Jadi isinya itu beragam ya, mulai dari makanan, terus juga kue-kue masuk makanannya, terus juga pakaian, alat sholat atau apa aja lah ya, yang penting bentuknya parcel itu pasti kita hadiahkan kepada rekan-rekan kita, saudara kita, terus juga keluarga, teman kerja. Dan di sini mungkin teman-teman bisa siasati ya, bukannya aku tuh mau bilang ke teman-teman untuk berhenti memberikan hadiah kepada teman-teman atau kepada rekan kerja kalian tadi. Cuman di sini aku ngasih tahu ke teman-teman semuanya gimana caranya kita lebih berkreasi, kita bikin sendiri atau kita rangkai sendiri parcel tersebut dengan kreativitas yang kita punya, biar budgetnya tidak membengkak di bagian ini gitu maksudnya ya. Satu kegiatan yang benar-benar familiar banget ya ketika bulan puasa yaitu buka bareng. Jadi di sini rencana anggaran yang sudah kita buat itu bakalan jadi gatot atau gagal total ya kalau misalkan kita turuti yang namanya bukber. Sini di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini memang benar-benar pengeluaran kita akan benar-benar boros banget di bagian yang satu ini. Oleh karena itu teman-teman, jadi kita harus tahu caranya gimana kita bisa ngatur keuangan.
Kita bisa lihat sendiri kan, saat bulan Ramadan, semua rumah makan atau kafe-kafe atau tempat makan lain itu bakalan rame dan bakal sesak dengan pengunjung, dan itu nggak bakalan sepi loh, walaupun mungkin sekarang lagi pandemi dan arahan pemerintah untuk tetap berada di rumah selama pandemi ini. Cara yang paling mudah yaitu kita bisa kurangi intensitas untuk bukber ini. Jadi yang tadinya misalkan teman-teman bukbernya itu 1 minggu sampai 3 kali, atau dalam sebulan kalian bisa 8 kali, 10 kali, atau 30 kali ya buka bersama. Wow, hebat. Nah, ini di sini aku bikin perbandingan ya buat teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian ada undangan buka bersama bareng teman-teman itu di luar atau di kafe atau di restoran atau di mana aja ya, kalian harus mengeluarkan satu kali bukber itu mengeluarkan 100.000. Nah, itu baru misalkan ya satu teman. Misalkan kalian ketemu itu alumni SMA, belum kalau kalian ketemu alumni SMP, terus juga belum kalau kalian ketemu dengan teman-teman kuliah atau teman sosialita kalian. Itu kalian bisa kali aja ya, dalam seminggu berapa kali kalian harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Tiap kali bukber kalian harus mengeluarkan uang sebanyak yang aku hitung tadi. Dan itu yang aku hitung itu baru termasuk biaya makanan aja loh teman-teman. Itu tidak termasuk ongkos uang bensin, ya parkir, waktu kita yang tersita atau waktu kita yang bisa kita gunakan berfaedah jadi unfaedah gitu ya kalau misalkan kita kumpul-kumpul. Oh, di sini mesti kita pikirkan lagi ya teman-teman, apakah masih mau berbuka di luar dengan intensitas yang sering, atau mau di rumah aja bareng keluarga sambil nunggu buka puasa. Kita bisa luangkan waktu bersama keluarga atau bersama si kecil dengan melakukan banyak aktivitas yang bisa membuat teman-teman semuanya bahagia. Oke, kita lanjut untuk area-area yang bisa menjadi bengkak ketika bulan puasa atau lebaran nanti. Yang ketiga yaitu belanja baju baru. Lebaran itu selalu identik dengan yang namanya baju baru. Jadi aku tuh nggak heran lagi kalau misalkan yang namanya pusat-pusat perbelanjaan itu ketika di akhir-akhir Ramadan pasti bakalan rame dan sesak dengan yang namanya pengunjung. Gak takut apa corona gitu? Sebenarnya jika dipikir-pikir ya, untuk belanja baju baru itu sebenarnya bukan kewajiban yang harus kita lakukan di bulan puasa ya. Kalau aku sama suami tuh lebih jarang banget belanja baju baru itu di bulan puasa atau di lebaran nanti. Aku juga masih punya stok atau baju-baju yang lama yang bakal aku pakai nanti insya Allah di lebaran nanti, dan itu juga masih terasa nyaman banget buat aku pakai. Kayak memang pakaiannya masih bagus, kenapa harus beli yang baru gitu? Sayang kan mubazir kalau misalkan banyak baju. Bukankah kalau misalkan nih kita bergaya hidup secara sederhana dan tidak berlebihan atau biasa disebut dengan minimalis, itu merupakan salah satu nasihat dalam Islam. Bener nggak? Nah, ini pengalaman aku teman-teman. Jadi aku kan punya 2 anak. Nah, yang kakak itu biasanya sih sering dapat baju longsoran dari kakak-kakak sepupunya yang lebih gede badannya ya. Terus juga anak aku yang bungsu itu dapat longsoran dari kakaknya gitu. Jadi kalau misalkan harian atau ada pakaian yang masih bagus, pakaian keluar atau pakaian buat hangout si kakak yang masih bagus, ya udah aku kasih aja ke adek ya gitu. Jadi benar-benar menghemat pengeluaran saat di lebaran nanti. Jadi di sini teman-teman, kita itu nggak usah malu atau gengsi nerima lungsuran atau nerima barang yang masih bagus dan masih layak buat kita gunain. Hitung-hitung buat menghemat. Nah, ini juga salah satu cara buat teman-teman bisa menghemat atau bisa nge-push pengeluaran kalian selama bulan puasa atau di lebaran nanti. Jadi misalkan uang yang kalian alokasikan untuk membeli pakaian baru atau hal-hal yang baru di bulan puasa, kalian bisa alokasikan ke tempat-tempat lain yang memang lebih membutuhkan anggaran lebih besar. Yaps teman-teman, kita lanjut cara yang keenam, yaitu lakukan rencana sesuai dengan catatan. Nah, setelah kita buat rencana keuangan seperti ini, maka kita sudah bisa mulai untuk mengerjakan catatan yang sudah kita susun sebelumnya. Saat kita mulai berkegiatan atau dan akan mengeluarkan uang dari dompet, aku punya tips sederhana buat teman-teman ya. Jadi sebelumnya bisa periksa dulu catatan keuangan yang kita buat sebelumnya. Receh ya kedengarannya, tapi ini sangat membantu kita untuk tetap berada atau dalam batas anggaran yang sudah kita tetapkan. Dalam kenyataannya teman-teman, ada kemungkinan untuk melenceng dari rencana awal.
Disinilah diperlukan komitmen kita untuk bisa komit atau bisa konsisten dalam mengatur keuangan. Di sini dilihat apakah kita bisa mematuhi apa yang sudah kita buat, sudah kita rencanakan di awal. Jika memang kita bisa berkomitmen tinggi, insya Allah apa yang sudah kita rencanakan itu, apa yang sudah kita atur, apa yang sudah kita buat itu, pasti hasilnya keuangan kita tetap stabil. Dan kalau misalkan kalian melenceng dari hal itu, kalian pasti tahu sendiri resikonya seperti apa. Yang terakhir teman-teman, gimana caranya kita bisa mengatur keuangan selama di bulan puasa, yaitu evaluasi rencana dan pelaksanaan. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan komitmen awal atau sesuai dengan rencana keuangan? Terus yang kedua, pengeluaran bagian mana yang terlihat membengkak? Yang terakhir, terus aku mesti apa kalau udah kayak gini? Masih banyak lagi ya pertanyaan sederhana lainnya. Pertanyaan itu sebenarnya bisa membuat kita untuk senantiasa pada on track dan tidak melebihi anggaran. Kita bisa ngelakuin evaluasi itu misalkan dalam kurun waktu 3 hari sekali atau 7 hari sekali ya. Di sini tidak ada patokan untuk kalian bisa evaluasi kapan aja. Jadi mengalir aja ya. Yang penting kalian bisa lihat, kalian bisa tahu ya, apa-apa aja yang sudah sesuai dengan catatan kalian. Ya, pada akhirnya evaluasi itu harus tetap ada ya, teman-teman. Setidaknya untuk mengetahui di mana posisi perencanaan keuangan yang sudah kita buat atau sudah kita susun. Jika sudah sesuai rencana, maka ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bakal lebih fokus, lebih khusyuk lagi. Kita bisa nyaman, kita bisa tenang, tanpa gerasa gerusuk, tanpa ini, tanpa itu yang bisa bikin kita tidak fokus pada ibadah kita. Anggaran juga bisa terkendali, ibadah lancar. Insya Allah semua bisa dapat yang terbaik di bulan puasa ini. So teman-teman, itu dia video yang sudah aku buat panjang banget ya kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah sampai di halaman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sampai di menit-menit terakhir video ini. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan videonya aku cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita susun bisa berjalan lancar, nanti bisa kita terapkan di bulan puasa nanti insya Allah. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.